pemirsa dan juga pendengar, di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pelaksanaan kegiatan bimbingan teknik ini terkait dengan perbenihan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sulaiman El-Hamzah selaku anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Papua, yang mana kegiatan ini juga bekerja sama dengan Direktorat Perbenihan Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan RI. Tentunya di pagi hari ini kita akan bersama-sama ikuti. Nah, saat ini kita masih ikuti bersama terkait dengan proses pelaksanaan registrasi para peserta. Pak Haji Sulaiman El-Hamzah ya, bersama rombongannya dibawakan ke Jawa pasti. Demonstrasi ini bisa dimaksimalkan untuk menopang tanaman pangan kita, tapi juga ada karet, ada kopi, ada juga coklat yang juga diminati pasar dunia. Tadi juga dijelaskan Indonesia sebetulnya komoditi kopi dan coklat ini sejak tahun 90-an kita sudah masuk peringkat dunia. Coklat terutama, itu kita berada di ranking keempat dunia, itu sejak tahun 90-an. Dan itu saya ikuti baik sekali. Ada Brasil, Ghana yang memang menempati urutan teratas, tapi Indonesia juga tidak kalah penting. Kita di peringkat keempat, hanya soal cita rasa saja. Kalau kuantitas kita jauh lebih banyak, tapi cita rasa untuk Brasil dan Ghana memang jauh lebih tinggi. Itu satu daerah penghasil karet yang selama ini memang pasar sementara melemah beberapa tahun terakhir ini. Itu barangkali yang membuat masyarakat juga tidak bergairah. Tapi tidak berhenti Dirjen Perkebunan dari Kementerian Pertanian ini terus mendorong supaya komoditi ini sebisa mungkin dipertahankan atau ditingkatkan, karena satu saat harga karet ini juga akan melambung tinggi. Saya sudah umumkan di forum di ruangan ini juga bahwa kita akan menempatkan UPH sagu dan karet untuk 4 kabupaten, Bovendigul kebagian, Merauke, Mapri dan juga Asmat. Karena ini wilayah selatan ini memang cocok untuk itu. Ini sampai hari ini belum kelihatan karena ternyata memang kita ada sedikit kesalahan prosedur. Anggaran untuk membangun UPH sagu dan karet ini dikirim ke Provinsi Induk. Karena barangkali berharap Induk masih bisa mensuplai sampai ke situ. Tapi dalam ketentuan dengan sudah adanya pemekaran wilayah, itu mestinya ada di kabupaten pemekaran masing-masing, dan di provinsinya itu harus ada dinas teknis yang definitif. Apa boleh dikata kita punya provinsi ini masih pejabat atau PLT, kita belum punya pejabat definitif, sehingga dari dari provinsi itu mengembalikan waktu pusat, diupayakan untuk dikirim ke sini. Tapi ini juga masih persoalan yang tadi, pejabat definitifnya kita belum punya di Papua Selatan ini. Karena supaya ada keseimbangan masyarakat kita di kampung-kampung dan juga di kota, apalagi sekarang kita provinsi sendiri ini mau tidak mau kita harus sama-sama bersinergi. Masyarakat juga harus bisa menerima kehadiran pemerintah dan
pemerintah juga harus aktif mengusulkan, pemerintah daerah maksudnya, harus aktif mengusulkan ke pusat, karena perkara dari APBD tidak akan cukup. Harus dibantu dari APBN, dan yang paling gampang atau yang paling cepat pusat itu mau tidak mau harus dikawal melalui politik, harus dikawal melalui anggota DPR. Dan untuk seputar perekonomian atau seputar urusan ekonomi ini memang ada di Komisi 4. Ada pertanian, di dalamnya itu ada perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan lain-lain. Ada bulog juga ada di situ. Kemudian di kelautan perikanan juga begitu. Mau alat-alat berupa apa saja, alat pertaniannya, lalu unit pengolahannya, alat tangkap ikannya atau bibit sekalipun, semuanya ada di Komisi 4. Dan karena itu saya menginformasikan satu lagi dari Kementerian Kelautan Perikanan, tahun ini kita akan mendapatkan 1 juta benih ikan yang mestinya kita bagi langsung ke Bovendigul juga. Ya, jadi soal di sini Pak Kake, kita punya balai benih atau di sini masih ada masalah soal tanah. Kalau ada bupati hari ini saya mau bicara soal itu supaya cepat diurus, supaya jangan menghambat kalau ada bantuan-bantuan dari pusat yang kita bawa ke sini. Kemudian ada juga indukan ikan. Indukan ikan ini juga akhirnya saya pusatkan di Merauke karena nanti setelah ditetaskan baru bisa dikirim ke kabupaten wilayah selatan ini, Bovendigul termasuk. Saya sudah lihat kolam-kolam alam itu masyarakat kita tinggal melepaskan ikan saja sudah bisa hidup, dia bisa makan lumut dan sebagainya. Ini sederhana, tapi yang sedikit yang kita buat ini membantu perekonomian masyarakat kita di kampung-kampung, memperbaiki gini supaya jangan sampai kita ada stunting di sini dan berkelebihan. Sebuah soal aspek kehidupan ini mau tidak mau harus kita sinergi semuanya. Saya juga minta supaya aparat pemerintah, dinas-dinas terkait ini jangan alergi bicara politik. Karena jangan salah, APBD itu diputuskan di DPR, bukan pemerintah sendiri. Jadi itu sebetulnya jangan alergi, maksudnya supaya kita bersinergi bicara ini. Tidak hanya dari eksekutifnya bicara soal anggaran ini, tetapi anggota-anggota DPR yang turun ke lapangan. Apa yang menjadi pokir mereka itu harus diperhatikan. Pokok pikiran yang dijaring oleh anggota DPR itu sebuah kewajiban. Dan karena itu temuan di lapangan dari anggota DPR yang disampaikan melalui rapat-rapat itu mau tidak mau harus diakomodir supaya ini bisa terus-menerus kita bangun bersama. Tanpa itu tidak akan jalan. Dan sampai hari ini saya masih melihat perbincangan terjadi di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang ikut BIMTEK hari ini harus bisa melihat itu. Kita memilih wakil kita bukan asal coblos saja, tapi kita percayakan suara kita. Kita gadaikan 5 tahun ini untuk kepentingan masyarakat melalui orang yang kita percayakan untuk mewakili kita. Karena itu pandai-pandai untuk bisa melihat siapa kira-kira yang serius untuk mau mengurusi rakyat, itu yang harus dipilih. Dan jangan salah, hak politik kita itu harus ditunaikan, harus kita gunakan pada saat pemilihan itu. Penyelenggara nanti akan mensosialisasikan lebih luas soal bagaimana tata cara pencoblosan. Tapi forum ini sebagai anggota DPR, sebagai politisi, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta yang hadir supaya jangan alergi soal itu. Karena ini saatnya ada orang wakil-wakil rakyat ini ada musimnya datang. Padahal kewajiban anggota dewan itu harus turun dan terus berkomunikasi dengan masyarakat, menjaring aspirasinya, sehingga muncul pokir tadi untuk kabupaten dan provinsi, muncul aspirasi tadi yang menjadi paket di pusat yang tadi kita bicarakan panjang lebar soal bantuan-bantuan
yang sesungguhnya tidak diduga-duga oleh pemerintah daerah, tiba-tiba muncul bantuan dari pusat untuk kepentingan pembangunan daerah ini. Kita hanya bantu menunjang saja, tapi itu tidak bisa, sekali lagi tidak bisa hanya pemerintah saja, tapi kita semua sama-sama bersinergi untuk membangun daerah ini. Dari pertanian dan lebih spesifik di Dirjen Perkebunan, kegiatan kita pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka secara resmi. Ya, Bapak Ibu semua di belakang. Pemirsa dan juga pendengar, inilah Al-Sintan yang akan diserahkan kepada masyarakat ya, kelompok tani. Baik, tentunya untuk di yang mewakili pagi kontraktor hari ini ya. dari Pokan Wirike, Ada Indari juga. Michael Dan Ubagi, ya, kami berserah. inilah peralatan pertanian yang akan diserahkan. Inilah proses penyerahan Al-Sintan ya, yang akan diserahkan kepada masyarakat kelompok tani. Bapak Ibu penerima manfaat semua, ini contoh kecil yang kita buat. Mudah-mudahan ini bisa digunakan dengan baik di tempatnya masing-masing. Para kelompok tani, saya cuma minta alat yang ada ini dirawat baik supaya bisa umurnya panjang. Kalau kita gunakan asal-asalan, tidak perhatikan kesehatannya, nanti lama-lama ini barang cuma umurnya setahun, tidak bisa dipakai lagi. Bang Jerry sini kan sudah banyak yang moto tuh, masuk ya. Ya, jadi begitu ya. Oke. Saya berharap ini Pak Pendeta simbolis saja saya serahkan ini sebagai tanda seluruh peralatan yang mau diserahkan hari ini kita anggap terwakili dari Bapak Pendeta, dan semua penerima manfaat boleh terima masing-masing, bawa ke tempatnya, sampaikan kepada kelompok tani. Ini tidak boleh ada pungutan apa-apa, tidak boleh ada pungutan sepeser pun. Nah, karena ini barang saya juga cuma aspirasi saya terima, saya perjuangkan, bawa ke sini juga dengan gratis, saya serahkan juga dengan gratis. Tidak bisa ada pungutan membebani para petani. Jelas ya? Saya serahkan Pak Bro. Bapak terima. Bapak izin. Dekat-dekat. Oke, ada kamera senyum 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terkait dengan hari ini penyerahan Al-Sintan. Nah, ini apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat kita sehingga benar-benar manfaatkan alat-alat ini untuk menunjang kegiatan pertanian itu sendiri. Silakan, Pak. Ya, memang terjadwal hari ini saya ke sini dalam rangka penyerahan bantuan Al-Sintan. Ada beberapa jenis, ada traktor roda 2, kemudian ada kultivator, ada hand sprayer, ada motor roda 3. Ini berproses mulai dari tahun kemarin. Dan aspirasi itulah kemudian setelah diperjuangkan di pusat, kelompok ini dengan segala syarat administrasinya, dan sekarang sudah bisa sampai di tempat ini untuk bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Tentu seluruh bantuan yang ada ini masih jumlahnya masih sangat sedikit. Karena itu tadi saya juga minta supaya didukung dari dinas di kabupaten ini supaya lebih banyak lagi kita mendapatkan bantuan dari pusat untuk bisa melayani masyarakat petani yang ada di daerah ini. Kita tidak cukup mengharapkan bantuan dari APBD karena jumlahnya juga, anggaran juga terbatas. Karena itu bersama dengan dinas kami sudah sama-sama komitmen untuk saling membantu, saling bersinergi. Ada masukan dari dinas kepada saya, usulan juga ke kementerian, saya bantu mengawal di sana untuk bisa kebutuhan di sini bisa terlayani. Dan tentu kepada para penerima, saya juga minta supaya alat ini digunakan dengan baik secara kelompok, melayani masyarakat di sekitarnya,
kemudian juga merawat alat ini supaya bisa berumur panjang untuk bisa dipakai dalam waktu yang agak panjang. 2 tahun itu batas penerima manfaat, yang tahun berikutnya boleh minta lagi. Tapi itu bukan berarti 2 tahun kemudian di akhir, tapi 2 tahun ini kalau dirawat dengan baik, saya yakin bisa 3, 4, sampai 5 tahun alat yang ada ini. Nah, mudah-mudahan ini dilaksanakan baik di bawah pengawasan mitra kami dinas di sini. Saya yakin bahwa ini kerjasama berkepanjangan akan bisa ada manfaat dan kita bisa menghasilkan komoditi unggulan dari Bovendigul untuk bisa mengisi pasar di ibu kota provinsi di Merauke. Begitu juga kita bisa kirim keluar untuk itu. Oke, baik Bapak. Hari ini juga ada pelaksanaan kegiatan BIMTEK terkait dengan perkebunan itu sendiri. Nah, ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita sehingga benar-benar melihat situasi, bukan saja kita yang dijelaskan tadi hanya pada komoditi karet saja, tapi ada komoditi lain lagi yang harus diperhatikan. Ini kira-kira seperti apa mungkin yang mau disampaikan, Pak? Ya, tadi pagi saya buka BIMTEK spesial, kita bicara soal karet, mulai dari teknik pembibitan sampai budidayanya. Memang karet di tempat ini, di Bovendigul ini, dan juga tiga kabupaten lain di Papua Selatan ini rata-rata punya karet. Dan masyarakat sudah terbiasa dengan mengelola itu. Yang jadi soal sekarang, harga karet beberapa tahun terakhir ini turun. Sehingga animo masyarakat kelihatan tidak serius mengurusnya, sehingga ada juga yang dibiarkan. Tapi apapun alasan, satu ketika nanti harga ini kita pastikan bisa naik. Dan karena itu hari ini BIMTEK kita khususkan untuk karet. Dan dengan pembahasan lebih teknis lagi, mudah-mudahan para petani mereka bisa menekuni kembali karet. Juga tanaman keras lainnya. Ada kopi, ada coklat, ada sagu juga memang harus dimaksimalkan untuk ketahanan pangan kita. Karena pilihan lain makanan alternatif ini kan mengarah ke sagu. Ya. Yang di Papua kita ini menjadi lahan sagu terluas. Hutan sagu terluas itu ada di sini. Ada di Papua. Sedikit bagian ada di luar, tapi lebih besar itu ada di sini, jutaan hektar. Karena itu sagu 2 ke depan kita akan pastikan dengan itu. Baik Pak, ini terkait dengan harga itu kira-kira bagaimana dari Bapak selaku anggota DPR sendiri untuk berusaha agar harga bisa dikontrol untuk terkait dengan komoditi ini sendiri, Pak? Itu pasar ini kan bukan pasar lokal saja, pasar dunia juga. Sehingga demikianlah rangkaian akan acara terus berproses. penyerahan Kita bantu bantuan mengawal, alat dan kita juga Bapak bantu memantau untuk itu. Oke. Tapi untuk menentukan melalui pasar yang menentukan. aspirasi Oke, baik. Mungkin teman-teman. kami Oke. sampaikan Jadi yang terima siapa dua ini? Jadi Bapak ini sebagai penerima motor roda 3 ini, ya kan? Digunakan dengan baik untuk kepentingan kelompok. Oke, terima kasih. Bahwa telah dilaksanakan BIMTEK terkait dengan perkebunan. Nah, di Bovendigul ini yang paling fokus tadi ini terkait dengan masalah karet. Nah, dari hasil pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini apa saja hasil-hasil yang dibicarakan dalam BIMTEK tadi itu, Pak? Baik ya. Jadi kegiatan BIMTEK hari ini, kegiatan ini merupakan aspirasi dari Bapak Haji Sulaiman El-Hamzah yang memang beliau bawa melihat Kabupaten Bovendigul ini memang punya potensi karet seperti di distrik Jer dan di Tama sebagai dua distrik yang mayoritas potensi karet ada di sana. Nah, kita ketahui bersama memang beberapa waktu terakhir ini petani karet itu mengalami kesulitan terkait dengan pemasaran komoditas karet. Nah, oleh karenanya pada hari ini kita datang bersama dengan Kementerian Pertanian dari Direktur Jenderal Perkebunan secara khusus berbicara terkait dengan budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan khususnya karet.
kita berharap memang para peserta yang mayoritas tadi hadir, banyak petani-petani karet yang ada di Bovendigul itu teredukasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari karet, sehingga para petani itu tidak mengalami kesulitan ketika ingin menjual karetnya. Nah, di sisi lain ini menjadi trigger atau pendorong bagi stakeholder terkait, baik itu dari Kementerian Pertanian ataupun dari Dinas Perkebunan, untuk sama-sama mencari solusi terkait dengan pemasaran karet yang memang selama ini masih kurang baik. Jadi kurang lebih itu yang ingin tercapai, sehingga potensi karet yang ada di Bovendigul ini bisa terkelola dengan baik, sehingga dampaknya bisa meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Oke. Kurang lebih itu. Oke. Menyikapi persoalan yang tadi disampaikan bahwa masalah harga juga itu tentunya membuat masyarakat pasti mulai minder juga atau tidak ingin lagi untuk di perkebunan seperti itu. Nah, ini kira-kira bagaimana pihak perkebunan menyikapi persoalan seperti ini, Pak? Ya, kalau perihal apa yang harus dilakukan oleh Dinas Perkebunan, mungkin nanti baiknya biar Dinas Perkebunan saja yang menyikapi. Tapi dari kami, kita berharap bahwa